nama saya Zalfara Meza, mahasiswa gizi Universitas Malaysia. Nah, tujuan saya di sini tuh ingin menanyakan pola konsumsi kakak dari frekuensi yang kakak makan selama 1 bulan terakhir. Nah, kira-kira kakak bersedia nggak kalau saya wawancarai? Iya, bersedia. Baik, saya beritahu dulu tata cara ininya. Jadi di sini tuh ada bahan makanan, URT, nanti kakak sebutkan frekuensi yang kakak makan dan besarin porsinya. Kita mulai aja ya kak. Ini sebelumnya dengan nama kakak siapa? Darlin Maro Abigail. Untuk usianya? 20 tahun. Untuk berat badan dan tinggi badannya? Berat 60, tinggi 165. 165. Baik kak, kita langsung aja. Jadi ini ada makan pokok. Nah, kira-kira selama 1 bulan terakhir itu kakak ada makan apa aja dari list yang ada di sini? Makan nasi, roti, mie basah, mie instan. Ada lagi? Itu aja sih. Itu aja. Nah, untuk nasi itu kira-kira berapa hari kak konsumsi? Berapa banyak? Tiap hari sih. Tiap hari 2-3 hari atau 1 kali sehari? 2-3 kali. Bisa. Baik, untuk roti ini kakak per minggu berapa kali? Untuk roti jarang sih. Jarang. Mungkin kayak dalam seminggu itu 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali ya. Untuk mie basahnya sendiri kakak konsumsinya per minggu atau per hari gitu? Per minggu. Itu kira-kira berapa banyak kak? 2-3 atau 1 kali per minggu? 1 kali per minggu. 1 kali per minggu. Untuk mie instannya sendiri? Mie instan 1 kali per minggu. 1 kali per minggu. Untuk nasinya berapa banyak kak? Dari gambar petunjuk makanan berapa sentang? Mungkin 2 plastik. Plastik lagi udah. Untuk rotinya sendiri kak, itu berapa banyak? Roti tawar gitu sih biasa. Itu beli atau? Beli. Untuk mie basahnya sendiri ini yang mana kak, pakai sendok atau pakai piring gitu? Piring sih. Ini kak? Iya. 1 piring kayak gini. Untuk mie instannya sendiri kak? Mie instan juga sama, 1 piring itu. Kalau kita untuk protein hewani, kalau untuk protein hewani kira-kira kakak dapat berapa aja dari beberapa ini? Daging ayam, daging sapi, udang, telur ayam, bakso, keren. udah sih. Udah. Untuk daging ayam ini berapa sering kakak konsumsi? Mungkin dalam seminggu itu berapa kali ya? 2-3 kali atau 1 minggu atau per hari gitu? Nggak per hari juga sih, jarang-jarang, 2-3 mungkin. Untuk daging sapi sendiri? Daging sapi itu jarang sih, mungkin kayak itu Berapa minggu biasanya? nggak per minggu sih biasanya. Per hari itu Nggak juga. Per bulan? Iya, per bulan. Biasanya berapa bulan kak? Mungkin 1-3 bulan? ya, 2-3 bulan. Untuk udang segar ini? Udang segar juga sama, 1. Untuk telur ayamnya sendiri kak? Untuk telur cukup protein sih. Protein itu berapa hari? 1 kali sehari kak atau 2-3 hari atau 4 hari? 5 hari, 4-5 hari. Untuk baksonya sendiri? Untuk bakso itu 1 kali seminggu. 1 kali seminggu ya. Untuk daging ayam ini kira-kira berapa banyak kak? Atas ya, berapa banyak kak? Kami cuma 1. Itu 1 aja ya? Bagian Atas. Kalau untuk daging sapinya kak? Segini cukup? Iya. Untuk udang segarnya ini kira-kira berapa banyak kak? Dari gambar Udang segar mungkin kayak cuma makan 1 ekor, 5 ekor gitu, 5 yang ekor kecil. Untuk baksonya ini gimana kak? Kalau bakso Mangkuk segini kak? kayak 4 butir gitu. 4 butir. Kita lanjut ke protein nabati ya kak. Dari ini ada apa kak? Konsumsi apa aja? Begini sih. Tempe, Terus berapa banyak kakak konsumsi? tempe juga cukup sering, mungkin kayak per hari itu bisa berapa? 2 atau 3. 2 atau 3. Itu tempe ini tempe apa? Yang kayak gini? Iya. Gitu. Untuk sayurnya sendiri kakak ada dari sini kakak ada makan apa? Makan kangkung, sawi, mentimun, pakcoy, selada aja. Itu untuk rasanya berapa sering makan sih? Selama 1 bulan terakhir. Kangkung itu 2-3 kali gitu. Sampai 3 kali per hari atau per minggu? Per minggu. Untuk sawi hijaunya ini berapa banyak konsumsi per hari, per minggu atau per bulan? Sawi hijau ya? Sawi hijau juga 2 atau 3 kali
Kalau selada sendiri kak, itu berapa banyak kakak konsumsi per hari per minggu? Selada juga 1 kali per minggu. 1 kali per minggu. Untuk kangkungnya itu berapa banyak kak? Kangkung itu sendok, kangkung, oh iya, kangkung goreng atau kangkung tumis? Segini 1 sendok ini? Iya, 1 sendok. Untuk sawinya sendiri mana ini? Untuk mentimunnya itu 1 potong. Mentimun biasa 2 potong. 2 potong. Untuk kapsulnya sendiri tuh biasanya ditumis atau direbus aja sih? Itu berapa banyak kak? Yang mana? Yang ini sih. Untuk seladanya berapa banyak kak? Biasanya selada itu mungkin kayak lembar atau iya paling cuma kayak makan 3 lembar. 3 lembar. Kita lanjut ke buah ya kak. Untuk buah itu kakak dari misalnya dalam makan sesuatu nggak? Pisang terus strawberry ada, strawberry. Nanas. Ini cocokan berapa banyak? Untuk pisang ini berapa banyak yang konsumsi? Pisang ini agak jarang, mungkin kayak berapa hari? Oh, per bulan. Per bulannya berapa kali? 1 sampai 3 bulan ya? Itu berapa banyak pisang kak biasanya kakak makan? Iya, 1 buah. 1 buah. Untuk strawberry ini berapa yang konsumsi per hari atau per bulan? Per minggu. Oh, per minggu. Per minggunya itu 2 sampai 3 minggu? 1 kali. 1 kali ya. Berapa banyak tuh kak kalau biasanya strawberry-nya? Strawberry yang kecil sih. Yang kecil. Itu 1 buah ya? Untuk nanasnya ini berapa banyak konsumsi? 2 atau 3 kali. Itu per hari atau per minggu? Per minggu. Per minggu. Itu kira-kira berapa banyak yang kakak konsumsi? Mungkin kayak 5 potong. Kita lanjut ke susu dan produk olahannya ya kak. Kira-kira kakak dengan susu ini nggak? Di antara list nasi, coklat, itu ini sama es krim. Coklat itu satu kali seminggu. Itu berapa banyak? Mungkin dari ini berapa banyak deh? 2 potong gitu, 2 potong kecil. Terus untuk kejunya itu biasanya diapain kak? Keju itu biasa konsumsi kayak 1/4 potong. 1/4 potong itu setiap hari kakak dikonsumsi? 2-3 kali seminggu. Untuk es krimnya itu berapa? Es krim ini 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Itu berapa banyak? 1. Untuk minumnya sendiri ada nggak? Nggak ada sih. Dan semua yang tadi ini kakak boleh jelas lagi apakah sudah cocok semua atau pindah dari makanan pokok? Makanan pokok nggak ada sih. Protein sudah? Nggak ada juga. Cukup semua kak? Cukup kok. Untuk buahnya juga cukup semua. Untuk dari susu produk olahan gitu udah cukup semua? Iya, sudah. Cukup. Udah. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kalau ada kesalahannya. Terima kasih kak.